dengan The Hartono Trip ya. Jadi perjalanan kita udah selesai ya, Jakarta Sabang ya, kilometer 0. Jadi untuk teman-teman yang udah nonton, ikutin perjalanan kita dari hari pertama sampai kita balik lagi ke rumah. Terima kasih ya. Untuk yang belum nonton, bisa nonton ya di link di atas ya, sama bisa di subscribe lah ya, ataupun di share ke teman-teman yang mungkin mau mengadakan perjalanan juga ya dari Jakarta sampai ke kilometer 0 Sabang. Nah di video kali ini ya, The Hartono Trip akan spill biaya ya selama kita melakukan perjalanan, mulai dari hari pertama dari Tangerang ya, kita berangkatnya sampai ke kilometer 0, habis itu balik lagi ke rumah, kita biaya habis berapa ya. Nah kita akan mulai biaya itu dari hari pertama ya, dari hari pertama. Jadi selama perjalanan ini kita melewati 4 tol ya, 4 tol, 2 kali nyebrang kapal. Total perjalanan kita itu 60 hari pas ya, sampai balik lagi ke rumah. Jadi kalau untuk teman-teman yang memang nggak ada urusan di kota tertentu ya, tujuannya buat jalan aja, itu biasanya sih kurang lebih sebulan sih cukup lah ya. Sebulan sih itu udah puas sih, karena kemarin kita 2 bulan ini, 1 bulan udah habis di Medan. Oke, nah jadi berikut ya, ini adalah total harga dari Jakarta sampai ke Sabang, habis itu balik lagi ke Jakarta. Oke. Oke, jadi itu ya total biaya selama kita melakukan trip dari Tangerang sampai ke kilometer 0 ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin ikut trip-trip yang kayak begini juga ya, misal terutama kalau misalnya bawa mobil sendiri sampai ke kilometer 0 ya, kurang lebih nyiapin inilah ya, nyiapin budget kurang lebih seperti itu. Nah kalau misalnya untuk hotel itu sih tergantung ya. Hotel itu sih tergantung dari masing-masing. Ada hotel yang murah, penginapan yang murah, ada juga hotel atau penginapan yang mahal. Kalau misalnya kita sih range-nya dari 300.000 sampai 600.000 sih ya. Nah tapi nggak apa-apa, ini saya spill juga ya, berapa sih yang kita habisin selama 60 hari itu di buat penginapan doang ya. Jadi harganya itu adalah segini nih ya, harganya adalah segini untuk 60 hari 24 hotel. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman yang jalan santai, ada baiknya sih sampai ke satu daerah gede sih maksud saya ya, nginep dulu gitu ya. Kalau misalnya di bablas kayak begitu juga capek juga, namanya kita jalan-jalan ya, jalan santai. Nah tapi memang ada beberapa tempat yang nggak memungkinkan untuk kita nginep sih, jadi makanya ada beberapa perjalanan kita yang bablas sampai berapa puluhan jam ya, supaya kita bisa ketemu daerah ataupun kota yang gede, supaya kita bisa dapat penginapan yang lumayan oke lah ya. Oke, nah ini saya mau sharing sedikit pengalaman ya pas di Medan. Selama melakukan trip ini udah beberapa kali sih ya, di banyak daerah juga ya. Yang paling parah sih menurut saya ya, kalau dari segi parkir, tukang parkir itu sih Medan sih, itu sih gila ya. Dan kebetulan waktu itu nggak sempat ngerekam sih ya, karena dadakan juga ya kejadiannya. Jadi waktu kemarin itu sempat ribut juga ya sama tukang parkir ya pas di Medan ya. Jadi itu sih nggak masuk akal. Jadi mobil cuman berhenti ya, jadi kita bener-bener mesin nggak dimatiin, orang juga nggak turun gitu, sayanya nggak turun maksudnya ya. Jadi hanya si Lili yang turun ngedrop laundry ya, itu sih nggak sampai 3 menit sih, itu nggak sampai 3 menit tahu-tahu dimintain parkir ya. Jadi sempat ribut, bukan masalah 2.000-nya sih ya. Mau kalau di Tangerang sih parkir 5.000 10.000 saya juga bayar ya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang aduh pasal 2.000 ngapain ribut ya, ya bukan masalah 2.000-nya sih kalau menurut saya, tapi masalah nggak masuk akalnya
kita cuma ngedrop tapi dihitung 2000 ya. Itu juga kita parkirnya juga agak jauh kok, bukan yang benar-benar di depan ruko. Jadi saya ngerasa saya nggak ngehalangin rukonya. Jadi kalau misalnya ada semisalnya ya ada orang yang tahu-tahu mau ke laundry yang sama, mereka masih bisa parkir kok, karena saya memang nggak parkir di depan banget. Jadi pertama saya ini nggak ngambil lahan parkirnya gitu loh, masih ada slot untuk mobil lain bisa parkir, tapi saya tetap dimintain. Dan waktu itu saya nggak bayar sih, sempat ribut kurang lebih 5 menit lah ya. Kalau dipikir-pikir ya, ngapain sih ribut 5 menit untuk 2000 ya. Ya balik lagi kayak yang tadi saya bilang ya, bukan masalah 2000 nya sih, tapi masalah ininya sih, masalah nggak masuk akalnya gitu loh. Minta 2000 udah nggak ngatur ya, udah nggak ngatur, pas kita mau jalan mereka tahu-tahu ngejar dari belakang, terus nggak ada tiket parkir, nggak ada apa-apa. Memangnya itu duit parkir setor kemana, bingung juga sih. Tapi nggak tahu ya, pemerintah daerah di Sumatera Utara terutama di Medan juga nggak ngatur. Kayaknya sih cuma di Medan sih ya, tapi kalau di Sumatera Utara daerah-daerah yang lain sih enggak, itu wajar-wajar aja kok. Kalau misalnya memang kita parkirnya lama ya, terus emang tempat parkir itu susah, terus mereka ngaturin ya, saya pasti akan bayar. Nggak masalah, cuma 2000 mau 5000 pun kita bayar kok ya. Kayak kalau misalnya kita di tempat makan di daerah kayak Jelambar, di daerah-daerah kayak di Pluit, itu 2000 juga udah mereka nggak mau. Kadang-kadang kita bayar 5000 gitu. Tapi karena memang kita berhenti, kita turun dari mobil kan, lama gitu loh. Jadi pas waktu debat-debat gitu ya, dia bilang ya nggak bisa, abang sudah berhenti dan abang ke laundry. Nah urusannya apa gitu loh, saya mau kemana pun kalau misalnya saya nggak ngambil slot parkir kan harusnya nggak masalah, kecuali kalau saya parkir di tempat itu dan ada orang mau parkir nggak bisa karena tempatnya udah saya ambil, nah itu masih lain cerita ya. Ya tapi ya itulah, kalau misalnya teman-teman ya yang rel ke Medan ya, jalan-jalan ke Medan rela bayar parkir nggak masalah. Tapi kalau untuk yang hal kayak begini, jujur saya sih nggak rela sih bayar parkir untuk orang-orang yang kayak begitu ya. Memang ada sih ya name tag-nya, cuman saya nggak yakin tuh kalau misalnya dilihat bener-bener, juga saya nggak yakin itu fotonya dia ya. Nah jadi itu sih pengalaman yang selama trip itu yang pernah ribut di jalanan ya, itu di Medan ya. Jadi oke, jadi segitu dulu ya untuk teman-teman ya. Nanti ikutin lagi trip perjalanan kita ke tempat yang lain. Kita sih jujur belum planning sih mau kemana ya. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe dan misalnya teman-teman suka nonton perjalanan trip-trip seperti itu, silahkan di subscribe ya. Oke, jadi segitu dulu, dah.